dengan kesungguhan. Sesuatu yang kita anggap sebelumnya mustahil, bi'idznillah jadi kenyataan. Yang sesuatu yang jauh, bi'idznillah jadi dekat. Sebagaimana ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-jiddu yudini kulla amrin syasi'in. Kesungguhan itu mendekatkan seluruh perkara yang jauh dulu. Kayaknya jauh banget, kayaknya gue nggak bisa, itu terlalu jauh buat gue. Jangan bilang begitu, minta pertolongan sama Allah. Lalu kejar dengan sungguh-sungguh. Nanti tanpa sadar, dekat depan kita. Asal ada niat, ada perjuangan, ada upaya. Jangan berpangku tangan, jangan pasrah dengan kondisi yang mungkin lagi berat, lagi susah. Gitu. Kondisi finansial pun juga ngap-ngapan. Jangan bicara itu. Niat, tawakal kepada Allah dan sungguh-sungguh. Hadirin Allah muliakan, salah satu karakter yang bisa terlihat di bulan Ramadan ketika kita melihat hikmah, makna, bahkan sejarah yang dialami oleh Rasulullah SAW dan perjuangan Nabi SAW di bulan Ramadan adalah sebuah kesungguhan, dan kesungguhan ada salah satu faktor meraih keberhasilan dan kesuksesan. Karena Ramadan mengajarkan kita untuk itu, kesungguhan, kerja keras, kesabaran. Itu semua terlihat dengan jelas di bulan Ramadan. Bagaimana Nabi SAW meningkatkan tempo kesungguhan beliau dalam berbagai macam varian ibadah. Karena ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawan Nabi SAW berada di bulan Ramadan. Lihat bagaimana Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah dilihat di waktu-waktu yang lain. Ini menunjukkan bahwa kesungguhan adalah karakter yang tidak bisa dipisahkan dengan Ramadan. Dan kita lihat bagaimana para ulama kita dalam mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Ada banyak dari mereka mengkhatamkan 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Dan ketika masuk ke 10 malam terakhir, 1 kali khatam, 1 kali khatam, 1 kali khatam per hari. Jadi kalau di 20 hari pertama 3 hari khatam, 3 hari khatam, masuk 10 hari terakhir sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Dan salah satu ulama yang sangat luar biasa adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang mengkhatamkan 2 kali di Ramadan per hari. Itu menunjukkan bahwa bagaimana kesungguhan adalah sifat yang tidak bisa dipisahkan dengan Ramadan. Dan ini adalah kunci sukses yang bukan hanya kita terapkan di Ramadan, tapi juga harus menjadi mental kita setelah bulan Ramadan. Karena ini adalah kunci keberhasilan, kunci hidayah, kunci petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk berada di jalan kami, maka kami akan berikan mereka petunjuk. Petunjuk diberikan ketika seorang hamba itu bersungguh-sungguh, bukan malas-malesan, bukan santai-santai, bukan rebahan, bukan mut-mutan, bukan setengah-setengah, bukan maju mundur. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh berada di jalan kami, maka kami akan berikan mereka hidayah. Mereka akan Allah berikan petunjuk. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, sekali lagi spirit yang harus lahir, bukan hanya ada, tapi lahir di Ramadan, lalu bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kita adalah kesungguhan. Kesungguhan. Lihat bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Yahya dalam surat Maryam ayat 12, "Ya Yahya, khudhil kitab biquwwah." Ya Yahya, khudhil kitab biquwwah. Wa Yahya, ambillah Alkitab dengan kekuatan, dengan kesungguhan. Bukan dengan malas, bukan dengan ogah-ogahan, bukan dengan setengah-setengah. Khudhil kitab biquwwah. Ambillah Alkitab itu dengan kesungguhan, dengan power. Dan ini yang harus dilakukan. Makanya kita baca Al-Quran di Ramadan itu harus dengan kekuatan.
dengan kesungguhan, nggak boleh setengah-setengah. Kalau malas-malasan, nggak akan khatam kita kalau baca malas-malasan, nggak akan selesai kita dalam malas-malasan. Kalau pada saat kita ibadah di Ramadan, kesungguhan harus dikedepankan. Kita akan ketinggalan momentum kalau kita setengah-setengah dalam berinfak, dalam bersedekah, dalam memberi. Harus totalitas, harus sungguh-sungguh. Kalau nggak, kita akan kehilangan momentum. Momentum ini hanya 29 atau 30 hari. Ayyam ma'dudat. Oleh karena itu, ini mental yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Kesungguhan. Kesungguhan. Makanya kita tahu salah satu nasihat bijak dari para ulama kita, man talaba syai'an wajada. Barang siapa yang mengincar sesuatu, mengejar sesuatu, mencari sesuatu, dan dia sungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan dapatkan. Makanya kita sering manjadda wajad. Barang siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah dia akan dapatkan hal tersebut. Ini penting kesungguhan. Dan ulama juga mengatakan, waman qara'al baba walajja walaja. Dan barang siapa mengetuk pintu dan dia terus ketuk, nanti pada titik dia akan dibukakan juga. Gitu. Kita kalau ada tamu ngetok 3 kali, mungkin kita akan biarkan aja. Tapi kalau sepanjang malam ngetok pintu rumah antum bukakan nggak? Bukakan akhirnya. Walaupun nanti ngomel-ngomel juga. Maksud Anda apa sih? Ngetok-ngetok rumah saya selama 20 menit non-stop, tapi paling nggak dibukakan. Jadi itu kata para ulama, kalau Anda ingin pintu itu dibukakan, ketok aja terus. Waman qara'al baba walajja walaja. Barang siapa mengetok pintu dan terus ngetok, terus ketok. Nanti akan dibukakan. Itu kaidah. Biiznillah. Tentu saja setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mental yang harus dibangun di Ramadan. Dan kita lihat dari atas bagaimana Ramadan, bagaimana Nabi kita SAW di Ramadan, bagaimana para sahabat di Ramadan, lalu bagaimana ulama-ulama kita di Ramadan, lalu bagaimana para wali-wali Allah di Ramadan, lalu bagaimana dengan orang-orang soleh di Ramadan. Semua menunjukkan karakter yang satu ini, kesungguhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di atas jalan kami akan berikan petunjuk. Kami akan berikan hidayah. Kesungguhan itu penting. Totalitas. Dan itulah karakter yang ingin dibangun di Ramadan. Seorang muslim itu adalah orang yang sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Orang-orang yang totalitas dalam mengerjakan sesuatu. Orang-orang yang tidak gampang menyerah, tidak setengah-setengah, tidak gampang balik kanan, tidak gampang mundur. Tapi dia akan tekuni. Itu dia akan ketok pintu sampai pintu itu insya Allah dibukakan. Gak dibukakan, ketok lagi, diketok lagi. Lalu bagaimana jika pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan? Wa futihat abwabul jannah. Pintu surga dibuka oleh Allah. Anda nggak perlu ngetok, pintu surga udah dibuka. Maka apa alasan nggak sungguh-sungguh dalam beribadah? Apa alasan nggak sungguh-sungguh dalam beramal? Apa alasan nggak sungguh-sungguh dalam baca Al-Quran? Apa alasan tidak sungguh-sungguh dalam berpuasa? Apa alasan nggak sungguh-sungguh dalam menahan pandangan, dalam menahan lisan, dalam menahan pendengaran? Dan kalau kita tergelincir, kalau kita khilaf, segera sungguh-sungguh dalam beristighfar, segera sungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nggak tergelincir di Ramadan? Siapa yang nggak miss di Ramadan? Siapa yang nggak khilaf di Ramadan? Tapi kembali, kesungguhan itu adalah karakter di Ramadan. Dengan kesungguhan kita sungguh-sungguh beristighfar. Kita perbanyak istighfar. Minimum 100 kali dalam sehari sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh dalam salat lail, sungguh-sungguh dalam salat tarawih, dan dilawan gitu. Mungkin awalnya ngantuk gitu loh. Tapi dengan niat dan kesungguhan, maka man jadda wajada. Bismillah. Barang siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah dia akan dapat. Insya Allah dia akan dapat. Dan harus demikian. Makanya para ulama mengatakan biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sesuai dengan kadar kesungguhan,
rasa letih, rasa capek yang digunakan dalam memperjuangkan sebuah tujuan, Anda akan mendapatkan apa yang Anda mimpikan. Jadi mimpi Anda akan tercapai tergantung kesungguhan Anda, tergantung rasa capek Anda, tergantung rasa letih Anda. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting kesungguhan, penting kesungguhan, penting kesungguhan. Dengan kesungguhan sesuatu yang kita anggap sebelumnya mustahil, bismillah jadi kenyataan. Yang sesuatu yang jauh, bismillah jadi dekat. Sebagaimana ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-jiddu yudini kulla amrin syasi'in. Kesungguhan itu mendekatkan seluruh perkara yang jauh dulu. Kayaknya jauh banget, kayaknya gue gak bisa, itu terlalu jauh buat gue. Jangan bilang begitu, minta pertolongan sama Allah. Lalu kejar dengan sungguh-sungguh. Nanti tanpa sadar, dekat depan kita. Asal ada niat, ada perjuangan, ada upaya. Jangan berpangku tangan, jangan pasrah dengan kondisi yang mungkin lagi berat, lagi susah. Gitu. Kondisi finansial pun juga ngap-ngapan. Jangan bicara itu. Niat, tawakal kepada Allah dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah dan semangatlah mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda, dan jangan wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan, wala ta'jiz, jangan lemah, jangan down, jangan mundur, jangan balik badan, jangan, maju terus. Nabi SAW mengatakan wala ta'jiz atau wala ta'jiz, jangan mundur, jangan lemah, jangan berpikir gagal, maju terus. Ada kendala itu bukan sen kanan atau sen balik kanan, ada kendala isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ini karakter yang harus ditanamkan, apalagi ketika kita di Ramadan. Makanya kita lihat, apa sih hikmah kenapa Lailatul Qadar tidak disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kan dengan mudah Allah akan sebutkan. Apa keterangan para ulama? Sebagian para ulama mengatakan tujuannya apa? Agar kita sungguh-sungguh sapu bersih di 10 malam terakhir, itu poinnya. Jadi berbicara tentang Ramadan ini bicara tentang kesungguhan. Ini karakter yang harus ada. Dan ini yang harus kita camkan. Ini harus jadi wake up call bagi kita. Jangan sampai Ramadan setiap tahun kita lewati, tapi esensinya nggak dapat, karakternya nggak dapat, pesan-pesan besarnya itu nggak dapat. Kita cuma dapat lapar haus setiap tahun, nggak dapat apa-apa. Pola nggak berubah, habits nggak berubah, kebiasaan nggak berubah, adat nggak berubah. Ya begitu ya terus. Ya malas, tahun lalu malas, 2 tahun yang lalu malas, 3 tahun lalu memang kita pemalas, 4 tahun lalu kita pemalas gitu. Harusnya ketika seseorang muslim itu di Ramadan, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh, orang yang semangat walaupun ada kendala. Ingat Ramadan kita lapar dan haus, tapi justru di situ kesungguhan puncaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan kita? Semoga Allah kasih taufik.